Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin khaliqis samawati wal ard wa ja'iliz zulumati wan nur wa sallallahu ala sayidina Muhammad khatimil anbiya'i war rusuli ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-11. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji salah satu kaidah furu'iyah, yaitu kaidah la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid. Ya, diartikan dengan tidak bisa dipungkiri terjadinya perubahan hukum dengan perubahan masa, tempat, kondisi dan budaya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, agar ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifatikal mubin. Amin. Makna kaidah ini merupakan turunan dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi yang mengatakan la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid. Jadi dia mengatakan bahwasanya tidak bisa dipungkiri bahwasanya akan terjadi perubahan hukum dengan perubahan yang pertama al-azminah. Azminah itu wa jam'un min zaman. Jadi azminah itu merupakan bentuk plural atau bentuk jamak dari kata zaman, masa. Yang kedua al-amkinah wa jam'un min makan, merupakan bentuk jamak dari makan, tempat. Wal ahwal, ya, merupakan bentuk jamak atau plural dari hal, kondisi. Wal awaid, merupakan bentuk jamak dari adah atau budaya. Jadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwasanya perubahan hukum itu seiring dengan perubahan masa, tempat, kondisi dan budaya. Kita akan mengkaji makna kaidah secara umum. Al-ahkam mabniyah 'alal 'urfi wal 'adah la 'alan nas wad dalil tatabaddalu ma'a tabaddulil a'rafi wal awaid allati buniyat 'alaiha. Li'annahu bitaghayyuril zaman tataghayyar ihtiyajatan nas wa bina'an 'ala hadha at-taghayyur tataghayyara a'rafuhum wa 'adatuhum wa bitaghayyuriha tataghayyarul ahkam al-mabniyah 'alaiha. Jadi bisa kita terjemahkan dengan hukum-hukum yang berlandaskan kepada uruf atau kebiasaan, ya, bukan berlandaskan pada nas atau dalil, ya. Jadi dalam penetapan hukum sama-sama udah dipelajari bahwasanya hukum tersebut ada yang ditetapkan dengan cara uruf, ya, atau dengan cara berlandaskan kepada kebiasaan, bukan berlandaskan pada nas atau dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka akan berubah. Jadi hukum yang berlandaskan kepada uruf dan kebiasaan tersebut akan berubah seiring dengan perubahan kebiasaan yang melandasinya. Kenapa? Sebab dengan perubahan zaman, maka kebutuhan manusia akan berubah, ya. Berdasarkan perubahan kebutuhan manusia ini, berubah pula kebiasaan mereka, yang selanjutnya berubah pula hukum yang dibina berdasarkan kebiasaan tersebut. Ya. Jadi dari sini jelas bahwasanya ketika terjadinya perubahan zaman, ya, maka tentu kebutuhan manusia berbeda. Dengan berbedanya kebutuhan manusia ini, maka terjadi pula perubahan kebiasaan mereka, dan hukum-hukum yang dibina berdasarkan uruf ini akan berubah seiring dengan perubahan kebiasaan tersebut. Bagian hukum. Jadi kaitannya di sini ini apakah semua hukum Islam itu akan terjadi perubahan di sana? Ya, di sini ini kita bagi hukum Islam itu terhadap dua. Yang pertama as-sawabit. Sawabit ini merupakan hukum-hukum yang tidak mungkin berubah, dan dia merupakan al-mabadi. Mabadi ini pondasi-pondasi dalam beragama. Contohnya keimanan terhadap rukun iman yang 6 itu merupakan hal sawabit, tidak mungkin berubah. Juga kewajiban dalam melaksanakan rukun Islam yang 5 itu merupakan hal sawabit, tidak mungkin berubah, karena dia merupakan pondasi dalam Islam.
Begitu juga perintah untuk mengerjakan amal baik dan mengerjakan hal-hal yang tercela itu merupakan hal sawabit, merupakan pondasi dalam Islam, tidak akan pernah berubah. Ya, dalilnya hukumnya yaitu qat'i. Qat'i ini pasti. Ya, kalau sebuah hukum dikatakan qat'i ketika dia tidak mungkin lagi untuk terjadi perubahan, tidak perlu lagi penjelasan. Ya. Hukum sawabit ini, kalau dilihat dari teks yang ada baik Al-Quran dan Sunnah itu jumlahnya sekitar 15%. Ya, kenapa dikatakan ya Allah berfirman ya Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, karena pada intinya ketika Rasulullah wafat, pondasi-pondasi agama itu secara garis besar udah sempurna. Ya. Ini yang pertama. Pembagian hukum Islam yang kedua itu mutagayyirat. Mutagayyirat ini hukum yang mungkin berubah. Ya, kalau sahabat tadi tidak mungkin berubah ya. Al-mutagayyirat ini yang mungkin berubah. Itulah di mana dia hukum yang berubah-ubah itu dalam hal apa? Al-wasail. Wasail ini jam'un min wasilah, sarana. Sarana atau tatbik penerapannya. Ya. Nah, maksud di sini ini hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Ya. Nah, itu akan banyak terjadi perubahan. Ya. Hukumnya bersifat zoni. Bersifat zoni masih sama samar. Kenapa dikatakan masih sama samar? Ya mungkin terjadi penjelasan, mungkin nanti terjadi perubahan. Ya, nah, ketika diteliti oleh ulama, hukum-hukum yang sifatnya mutagayyirat ini ada sekitar 85% dari hukum yang ada dari syariat Islam. Jadi pada umumnya hukum yang mutagayyirat yang berubah-ubah ini yaitu hukum yang berubah berdasarkan kebiasaan. Selanjutnya, apa saja hukum yang mengalami perubahan? Ya, ini penjelasan dari yang tadi ya. Al-ahkam allati tataghayyar bitaghayyuril azman hiya. Jadi hukum-hukum yang berubah dengan perubahan zaman yaitu al-ahkam ijtihadiyah allati la nassa fiha. Ya, itu hukum-hukum ijtihad yang tidak ada nas. Nas ini maksudnya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi hukum yang tidak ada dalilnya disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan itu dihasilkan berdasarkan ijtihad, metode ijtihad, udah dipelajari dalam mata kuliah usul fiqh ya. Itu akan mungkin terjadi perubahan di sana. Ya. Bal daliluha al-qiyas awil maslahah. Ya. Akan tetapi dalilnya hukum yang berubah ini ditetapkan berdasarkan qiyas atau maslahah mursalah. Amal kawaid kulliyah, adapun kaedah-kaedah umum, wal mabadi ammah atau pondasi-pondasi umum, wal ahkam juz'iyah dan hukum-hukum yang terperinci allati warada fiha nasun yang ada di sana teksnya baik Al-Qur'an dan Sunnah, fa innaha la tataghayyar wa la tatabaddal, maka dia tidak akan mengalami perubahan ya. Jadi di sini katakan al-qawaid kulliyah. Qawaid kulliyah ini contohnya kaedah-kaedah umum dalam hal beragama ya. Apa contohnya? Perintah untuk sholat ya itu merupakan kaedah-kaedah umum ya. Perintah untuk melaksanakan rukun Islam ya itu merupakan kaedah umum ya. Wal mabadi ammah, pondasi-pondasi umum dalam beragama. Contohnya beriman, perintah untuk beriman ya. Dan perintah untuk ini al-amru bil ma'ruf ya untuk mengerjakan yang baik ya. Wan nahyi anil munkar dan melarang dari hal yang buruk itu merupakan pondasi-pondasi umum dalam Islam dan juga al-ahkam juz'iyah, hukum-hukum yang terperinci yang disebutkan dalilnya dalam nas. Contohnya ayat mawaris dalam surah An-Nisa ayat 11-12 itu ya sudah disebutkan bagian suami ketika tidak punya anak dapat setengah. Itu tidak mungkin lagi terjadi perubahan di sana dan tidak boleh dilakukan perubahan. Ya, seperti apa contoh di sini? Kawujubi adail amanat ila ahliha. Nah, ini sebutkan langsung contohnya ya. Seperti wajibnya menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu merupakan apa? Mabadi amar dalam Islam. Wujubul al-amri bil ma'ruf, kewajiban untuk memerintahkan kepada yang baik, wa nahyu anil munkar dan melarang dari kemungkaran. Wa wujubu raddil mazalim ila ahliha. Ya, ini wajibnya untuk menolak kezaliman ya. Wa hirmatu sirqah, haramnya
ini pencurian, ini merupakan kawaid kuliah dalam Islam ya. Wal ghish, ghish ini penipuan, wal riba dan riba, wa hirmatu bai'il muslim ala bai'i akhihi. Yang dikatakan dalam hadis Nabi ya, tidak boleh seorang menjual terhadap membeli terhadap belian saudaranya. Maksudnya apa di sini nih? Ketika kita udah menjual sesuatu, maka yang lainnya tidak boleh menawar lagi gitu. Ini merupakan pondasi-pondasi umum dalam Islam. Fa inna hadza kullu, maka ini semuanya la yadkhuluhu taghyir, tidak mungkin terjadi perubahan awit tabdil atau di sana perubahan juga ya, lakin akan tetapi qad tataghayyar wasail, akan tetapi mungkin terjadi perubahan tapi dari segi wasail. Wasail ini sarananya ya, wa asalib at-tatbiq dan metode penerapannya ya. Oke. Lanjutkan. Kandungan hukum pada dalil. Nah, ini juga kaitannya. Kaidah ini kaitannya dengan bagaimana sih ketika ini Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, kalau gitu berarti teks-teks syariat itu sebenarnya udah sempurna. Ya, udah sempurna, maksudnya bisa menjawab segala tantangan zaman yang terjadi. Jadi bisa kita lihat di sini nih, kesimpulannya, dalil itu sebenarnya sudah mencakup semua hukum yang sudah ada. Sudah ada baik disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan yang akan ada dalam menjawab problematika umat yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi, apapun sebenarnya problematika umat atau permasalahan umat yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti, sebenarnya dalilnya sebenarnya udah ada semuanya di dalam teks-teks syariat, yaitu di Al-Quran dan Sunnah. Cuman bagaimana kita melihatnya? Yang pertama itu ada yang dikatakan hukum tersebut ada yang mansus. Mansus ini disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya ayat mewariskan langsung mansus, disebutkan dalam Al-Quran bagian-bagiannya seperti ini. Begitu juga contohnya pengharaman laki-laki memakai emas dan memakai sutra, langsung disebutkan mansus di dalam hadis Nabi. Ya. Terus yang kedua, hukum itu ada yang ditetapkan berdasarkan mafhum, pemahaman terhadap nas. Ya. Contohnya apa pemahaman terhadap nas? Bagaimana hukum kita membakar harta anak yatim? Nggak ada kan dalam Al-Quran dan ada dalam hadis, tetapi bisa diambil hukumnya dari pemahaman kita terhadap teks, wala ta'kulu amwalal yatama zulma, jangan kalian makan harta anak yatim secara zalim. Ya, memakan harta anak yatim itu kan sama menghabiskan harta anak yatim. Membakar harta anak yatim yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sama maknanya dengan menghabiskan harta anak yatim. Berarti hukumnya bisa disamakan dengan memakan harta anak yatim. Hukumnya haram. Jadi hukum tersebut ditetapkan secara mafhumun nas. Bagaimana kita memahami teks-teks syariat. Yang ketiga, hukum tersebut ditetapkan berdasarkan kandungan global dalil. Baik di Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan juga disilakan dengan maqasid syariah, tujuan persyaratan hukum. Jadi dilakukan istiqra oleh ulama bahwasanya dikaji semua dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu, ternyata tujuan pensyariatan hukum itu yaitu kemaslahatan umat manusia. Bagaimana menetapkan maslahat dan menolak mudarat, itu yang disilakan dengan ilmu dalam dunia kontemporer sekarang, itu ilmu maqasid syariah. Jadi yang yang maqasid syariah atau kandungan global atau hukum yang ditetapkan berdasarkan kandungan global dalil ini yang banyak ditemui sekarang. Contohnya hukum tadkhin merokok. Kan nggak ada tadkhin dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bisa ditetapkan hukumnya dari kandungan global dalil. Dari firman Allah, wala tuhliku ampusakum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, merokok itu sudah dinyatakan dalam ilmu kedokteran bahwasanya merusak kesehatan. Berarti dia termasuk dalam keumuman dalil yang melarang manusia untuk merusak dirinya. Selanjutnya, dalil kaidah. Annal Islam ja'a bimabda'i amin fi syurah. Jadi Islam itu dia datang dengan pondasi umum dalam masalah musyawarah.
dalam masalah musyawarah. Ini sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amruhum syura bainahum. Ini dalam surat Syura ya, ayat 38. Dan urusan mereka apa? Bermusyawarah di antara mereka. Coba lihat ininya, bagaimana Allah menyatakan syura ya. Terus di ayat selanjutnya, Allah merintahkan bermusyawarah dengan bentuk pelafalan yang berbeda, yaitu wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Pertama, dalam bentuk khabar ini syura memberitakan bahwasanya urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka. Dan di surah Ali Imran ayat 159 dikatakan wasyawirhum fi'il amr, perintah, bermusyawarahlah dengan mereka dalam sebuah urusan. Ya, jadi di sini ini dalam menafsirkan ini timbul pertanyaan, kenapa sampai berbeda ini pengungkapan Allah dalam memerintahkan atau dalam menunjukkan pondasi musyawarah ini? Sana dibahas, dikaji oleh ahli tafsir bahwasanya fahatani ayatani qarrarna hukman. Bahwasanya ayat ini tentu menetapkan sebuah hukum. Apa hukum yang ditetapkan oleh kedua ayat tersebut? Masyru'iyyatu syura, pensyariatan musyawarah dan wajibnya musyawarah tersebut. Lakin ja'at bi uslub mutaghayyira, akan tetapi datang dengan ungkapan bahasa yang berbeda-beda. Bihaitsu yumkin, jadi di sini ini ditafsirkan oleh para ulama, ayat taghayyar uslub syura min asrin ila asrin, akan terjadi perubahan metode musyawarah dari satu masa ke masa yang lainnya. Ya, kenapa? Karena falam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam unasun mutafarrighuna li hadzal amr. Karena pada masa Nabi nggak ada orang khusus yang duduk dalam urusan ini. Iya, kalau masa Nabi kan yang ada itu umat Islam sedikit ya, baru di batas Jazirah Arab, dan itu Mekah Madinah. Kalau Nabi mau ada urusan, itu Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya, memanggil para sahabatnya, begitu pun para sahabat. Jadi nggak ada parlemen-parlemen seperti sekarang. Dan wa yumkin fi asrina, dan mungkin pada masa kita sekarang, ayu khasis waliul amr ada dan minal ulama, dan pemimpin kita dikhususkan ada beberapa orang dari orang yang ahlinya. Wa yufarriguhum lil musyawarah, dan mereka itu memang dikhususkan untuk bermusyawarah, itu yang dikenal dengan istilah DPR sekarang ya. Ya, karena memang umat atau masyarakat di Indonesia itu udah tersebar di seluruh wilayah. Nggak mungkin dilakukan musyawarah untuk mengambil pendapat mereka semua. Akhirnya dipilihlah utusan masing-masing dari mereka, yang mereka itu khusus diwakilkan untuk membahas permasalahan umat. Berbeda metode musyawarah yang dilakukan pada masa Nabi dan pada masa sekarang. Wa hadza la ya'ni taghyir al-hukm. Di sini kita lihat kan tidak ada terjadi perubahan hukum. Tetapi yang berubah itu apa? Taghayyur wasilatu tatbiq, berubah dari cara metode penerapan musyawarah tersebut. Oke. Jadi dari ayat ini terlihat jelas bahwasanya sebenarnya Allah sudah mengisyaratkan bahwasanya akan terjadi perubahan, baik itu perubahan hukum atau perubahan metodenya. Tapi dengan cara apa? Itulah kenapa kita harus mengkaji atau mendalami bahasa Arab ya. Jadi dengan mendalami bahasa Arab kita bisa mengetahui bentuk-bentuk uslub-uslub perintah yang ada di dalam ayat. Selanjutnya, penerapan kaidah. Ya. Tadi kita disebutkan bahwasanya hukum tersebut akan berubah dengan empat faktor. Ya. Yang pertama itu pengaruh perubahan hukum berdasarkan perubahan kebiasaan. Ya, jadi kalau berubah kebiasaan orang, maka hukum akan berubah. Contoh permasalahannya itu khiyar ru'yah dalam membeli rumah. Ya, kalau kita mau membeli rumah, itu tidak langsung tanda tangani akad penjualannya. Tapi apa? Orang yang akan membeli rumah harus melihat bentuk rumah tersebut. Ya, kalau zaman dahulu khiyar ru'yah itu baru sempurna dengan hanya melihat salah satu ruangan dari rumah yang akan dibeli. Ya, jadi misalnya rumah yang akan dibeli itu memiliki 5 ruangan. Ya, dengan hanya melihat ruangan pertama itu sudah cukup. Berarti sudah sempurna khiyar ru'yahnya, bisa dilakukan akad lagi kalau dia setuju.
Kenapa? Karena zaman dahulu kebiasaan orang itu membuat rumah itu bentuk kamar, bentuk ruang tamu, dan bentuk ruang belajar itu semuanya sama bentuknya. Tidak bervariasi seperti zaman sekarang. Sedangkan zaman sekarang, khiyar ru'yah baru dinyatakan sempurna dengan melihat semua ruangan dari rumah yang akan dibeli. Karena sekarang orang membuat rumah itu, merancang rumah itu dari satu ruangan dengan ruangan lain itu memiliki bentuk yang berbeda. Jadi khiyar ru'yah atau melihat barang yang akan dibeli itu baru sempurna ketika melihat semua ruangan yang ada di yang ada di rumah tersebut. Jadi dengan perubahan kebiasaan orang dalam membangun rumah itu terjadi perubahan hukum fikih dalam khiyar ru'yah. Selanjutnya, penerapan kaidah di masa pandemi. Ya. Ini udah kita bahas kemarin ya. Sini kita lihat adanya kondisi, perubahan kondisi itu berpengaruh terhadap perubahan hukum. Contohnya merenggakan saf ketika melaksanakan salat berjamaah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rawah Bukhari ya, nomor 681 dikatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah. Rapatkanlah saf-saf kalian, maka sesungguhnya kerapian saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Jadi di sini kita lihat dalam kondisi aman itu merapatkan saf itu merupakan salah satu keutamaan salat berjamaah. Dalam kondisi aman ya, kondisi biasa. Itu kan pengaruh perubahan kondisi ya. Selanjutnya dalam kondisi pandemi, kalau sekarang udah mulai hilang ya, itu menjarakkan saf merupakan anjuran lagi. Terjadi perubahan hukum di sana yang awalnya sesuatu yang merupakan utama, akhirnya yang utama tersebut merupakan hal yang dilarang. Terjadi perubahan hukum ini karena perubahan kondisi dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya pengaruh perubahan zaman. Zaman terhadap perubahan hukum. Ya, zaman ini berarti masa. Contohnya pencatatan pernikahan. Ya. Kalau dahulu di zaman Nabi dan di zaman para sahabat salafus saleh itu tidak wajib mencatatkan pernikahan. Ketika akad pernikahan dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya, ya. Ada wali, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada ijab kabulnya, ya. Dan juga disebutkan maharnya, udah sah pernikahannya dan dipenuhi syarat pernikahannya. Ya. Itu sudah sah pernikahannya. Tetapi pada zaman sekarang itu wajib mencatatkan pernikahan pada PPN, pegawai pencatat nikah. Bahkan dalam KHI ya dinyatakan bahwasanya pernikahan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat pernikahan dinyatakan pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum di negara Indonesia. Nanti lahir anak tersebut tidak bisa dicatatkan secara resmi sebagai warga negara Indonesia. Berarti tidak dapat akte kelahiran ya. Itu yang dikatakan pernikahan siri. Jadi pernikahan siri itu kalau dalam syariatnya itu udah sah. Tetapi kalau dibawakan kita sebagai ketaatan sebagai warga negara itu pernikahan siri itu tidak sah. Itu kenapa pernikahan siri itu kalau lahir anaknya itu tidak dicatatkan secara resmi. Ya, oke. Perubahan hukum dalam mencatatkan pernikahan yang awalnya tidak wajib kemudian menjadi wajib itu berubah dengan terjadinya perubahan zaman. Kalau zaman dahulu kenapa tidak wajib dicatatkan pernikahan? Karena laki-laki itu soleh semua. Mereka ketika sudah mengakadi perempuan, mereka akan bertanggung jawab terhadap perempuan, hak-haknya dan anaknya. Sedangkan zaman sekarang berubahnya zaman, maka berubah juga akhlak dari manusia itu sendiri. Banyak sekarang temui laki-laki atau suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Ketika pernikahan tersebut dicatatkan, maka perempuan bisa menuntut haknya di pengadilan dengan bukti ada buku nikah. Terus pengaruh perubahan terhadap perubahan hukum. Kalau tadi zaman ya, ini tempat lagi. Apakah tempat berpengaruh terhadap perubahan hukum? Ternyata ada. Contohnya hukum khitan wanita. Ya, ini jarang ditemui referensinya ya. Kalau dulu ini membacanya di Mesir ya, dan juga dari penjelasan salah satu doktorahnya katakan bahwasanya di daerah panas itu wanita itu dianjurkan untuk dilakukan khitan. Sedangkan di daerah dingin tidak dianjurkan untuk khitan wanita. Perhatikan ya, kalau khitan laki-laki wajib ya, kalau wanita ini kan terjadi perbedaan pendapat ulama. Kita lihat di kitab fikih terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang
membolehkan dan ulama yang melarang. Ya. Kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama itu berkaitan dengan gairah seksualitas wanita nantinya. Kalau di daerah panas itu dianjurkan, ya. Karena apa? Untuk menyeimbangkan ininya gairah seksualitasnya. Kalau di daerah dingin itu tidak dianjurkan, ya. Karena daerah dingin biasanya gairah itu akan menurun. Kalau dikitan lagi akan lebih menurun lagi dia. Bisa berdampak nanti terhadap kerukunan rumah tangganya. Oke, jadi sini perubahan hukum dalam hukum khitan wanita ini dan juga perbedaan pendapat ulama itu terjadi dengan adanya perubahan tempat. Jadi jangan menghakimi di Mesir kok ini ya dianjurkan khitan wanita ya. Kok di daerah dingin, di daerah sekitar kutub atau termasuk di padang panjangnya itu tidak dianjurkan untuk melakukan khitan terhadap wanita. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah penjelasan dari Umi. Silakan eksplorasi lagi pengetahuannya dengan banyak membaca referensi dan silakan ini ditanyakan diajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami dengan menuliskannya di grup WA-nya. Terima kasih. Menutup penjelasan dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.